Kebanyakan konsep sains tidak langsung diterima oleh para saintis. Debat tidak terhindarkan, apalagi jika konsepnya radikal, bertolak belakang dengan apa yang diyakini para saintis pada masa itu. Mekanika kuantum tidak terkecuali. Dari mulai ide ini dibangun hingga sekarang lebih dari 100 tahun masih diperdebatkan oleh saintis. Kenapa? Karena konsepnya yang sangat radikal, bertolak belakang dengan akal sehat yang kita miliki. Tapi menurutku, debat paling menarik terjadi antara Albert Einstein dan Niels Bohr, dua jenius dari abad ke-20. Einstein mengatakan mekanika kuantum tidak menggambarkan kenyataan. Di sisi lain, Bohr mengatakan kita tidak bisa mengatakan apa itu kenyataan, dan mekanika kuantum adalah kenyataan itu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang debat Albert Einstein dan Niels Bohr tentang keanehan mekanika kuantum. Selamat datang di Semestamu. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari Semestamu. Kita akan kembali ke tahun 1900, ketika Max Planck, yang kemudian kita sebut sebagai Bapak Kuantum, mencoba menyelesaikan masalah pada eksperimen radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam bukan black hole, tetapi benda yang menyerap seluruh gelombang elektromagnetik dan kemudian memancarkannya kembali sesuai dengan suhu benda tersebut. Pada saat itu, eksperimen dilakukan seperti ini. Ada sebuah tabung yang berongga. Kemudian, dari rongga tersebut diberikan satu lubang kecil sebagai jalan keluarnya gelombang elektromagnetik. Ketika tabung tersebut dipanaskan, bagian dalam dari tabung tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian, gelombang tersebut akan keluar melewati lubang tadi. Lubang di logam tersebut berperilaku seperti radiasi benda hitam. Kemudian, kita bisa mengukur panjang gelombang dan intensitas dari gelombang elektromagnetik tersebut. Dari eksperimen tersebut, dihasilkan grafik seperti ini. Tapi, hal itu tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik yang ada pada masa itu. Rayleigh dan Jeans yang mencoba menyelesaikannya. Namun, pada gelombang ultraviolet, energi yang dipancarkannya akan tak hingga, yang kemudian dinamakan ultraviolet katastrofi. Max Planck kemudian membuat ide radikal. Kata dia, masalah ini bisa diselesaikan dengan menganggap energi yang diserap dan dipancarkan oleh tabung terkuantisasi. Terkuantisasi artinya energi tersebut hanya bisa mendapat nilai tertentu. Seperti contohnya anak tangga. Kamu tidak bisa melangkah setengah anak tangga. Kamu hanya bisa satu anak tangga, 2, 3, dan seterusnya. Pada saat itu, energi dipercaya sesuatu yang kontinu. Jadi, Planck mengatakan dia melakukan itu atas dasar matematis saja. Tidak ada makna fisis yang dianggap serius. Pada 1905, Albert Einstein berpikir bahwa ini adalah nyata, fisis. Dia kemudian mengaplikasikan ide milik Planck ke cahaya. Einstein mengatakan bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi yang hanya bisa diserap dan dipancarkan dalam satu paket. Dia membawa argumen ini pada masalah efek fotolistrik. Tapi Bohr tidak suka dengan ide Einstein dari awal. Menurutnya, cahaya adalah gelombang. Selain itu, Bohr tidak suka ketika fisikawan bisa memilih persamaan matematika yang digunakan. Jadi, dia mengusulkan sebuah teori yang kemudian dinamakan teori Bohr-Kramers-Slater. Dan ternyata setelah dilakukan eksperimen oleh Compton pada 1922, Einstein lah yang benar. Mungkin inilah awal pertama debat antara Einstein dan Bohr. Itu adalah cerita lahirnya teori kuantum. Bagaimana orang yang melahirkan teori tersebut berakhir tidak menyukainya. Perkembangan kuantum membuat perdebatan berbalik. Einstein yang awalnya mengusulkan teori kuantum berbalik tidak dapat menerima teori tersebut. Bohr yang awalnya menolak keberadaan partikel cahaya menjadi orang yang banyak berkontribusi terhadap perkembangan teori kuantum. Ada 3 hal utama yang akan kita bahas yang menjadi topik utama dalam perdebatan antara Einstein dan Bohr. Yang pertama, sifat probabilitas dari objek kuantum. Yang kedua, runtuhnya fungsi gelombang kuantum oleh pengamat. Dan yang ketiga, lokalitas. Aku akan menjelaskan sedikit tentang fungsi gelombang. Ini menjadi bagian yang sangat penting dari mekanika kuantum. Dipostulatkan bahwa semua informasi tentang sistem kuantum terkandung di dalam fungsi gelombang tersebut. Biasanya kita simulkan dengan psi. Jadi psi ini seperti cetak biru dari suatu sistem kuantum. Hal mengejutkan yang diterima Einstein yaitu ketika Max Born menginterpretasikan bahwa fungsi gelombang dalam mekanika kuantum bukan gelombang sungguhan, tetapi probabilitas atau kemungkinan keadaan dari sistem kuantum tersebut. Born di sini berada di pihak Bohr.
Einstein kemudian menulis surat kepada Max Born. Mekanika kuantum memang mengesankan, tetapi suara batin saya memberitahu bahwa itu belum menjadi sesuatu hal yang nyata. Teorinya berbicara banyak, tetapi tidak benar-benar membawa kita lebih dekat ke rahasia yang lama. Bagaimanapun, saya yakin bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu. Ini adalah salah satu keraguan Einstein tentang teori kuantum. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti suatu kejadian fisik. Kita hanya bisa tahu kemungkinan dari kejadian yang bisa terjadi. Dan kita tidak tahu bagaimana alam memutuskan hasil mana yang harus keluar. Jadi di sana, Einstein mengatakan Tuhan tidak sedang bermain dadu. Einstein percaya kalau alam semesta haruslah deterministik. Deterministik artinya kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada sistem di masa depan. Misalnya, kamu menendang bola. Jika kita melakukan analisis, kita bisa memprediksi di mana bola tersebut akan mendarat. Tapi hal itu tidak berlaku di dunia kuantum. Kita hanya bisa mengetahui kemungkinan atau probabilitas dari suatu kejadian. Kamu mungkin berpikir sama seperti ketika melemparkan dadu. Kita hanya tahu bahwa setiap sisi memiliki kemungkinan untuk muncul sebanyak 1/6. Kita tidak bisa tahu di angka berapa dia akan benar-benar mendarat. Kecuali kita bisa. Secara klasik, jika kita mengetahui kekuatan lemparannya, tahu secara detail dari semua aspek, kita bisa memprediksi di angka berapa dadu tersebut akan mendarat. Hal ini berbeda dengan kuantum. Sistemnya sama sekali tidak bisa diketahui. Jadi, orang mengatakan bahwa probabilitas dari sistemnya intrinsik dimiliki oleh sistem kuantum tersebut. Hal ini lebih aneh lagi. Ini ada hubungannya dengan topik kita yang kedua, yaitu runtuhnya fungsi gelombang oleh pengamat. Kamu tahu bahwa sistem kuantum hanya bisa diketahui probabilitas atau kemungkinannya saja. Tetapi fisikawan membawa hal ini lebih jauh lagi. Sistemnya sebelum dilakukan pengukuran secara simultan berada pada seluruh kemungkinan keadaan tadi. Misalnya, jika fungsi gelombang tadi menjadi fungsi probabilitas dari titik keberadaan partikel tersebut, jadi partikel tersebut akan berada di semua titik secara simultan sebelum dilakukan pengukuran. Itulah kenapa kita menyebutnya fungsi gelombang tersebut runtuh. Karena fungsi gelombang tersebut akan runtuh menjadi satu titik ketika dilakukan pengukuran. Jadi seolah-olah pengamat yang menentukan realitas seperti apa yang bisa terjadi. Einstein berpikir bahwa hal ini aneh. Realitas harusnya tidak dipengaruhi oleh pengamat. Realitas atau seluruh alam semesta ini harusnya nyata dan jelas, entah ada pengamat ataupun tidak. Itulah alasan Einstein pernah mengatakan, apakah bulan di sana jika tidak ada orang yang melihat? Tapi Bohr mengatakan bahwa alam semesta membutuhkan pengamat. Alam semesta nyata jika kita amati. Mungkin maksudnya alam semesta akan ada jika ada makhluk berakal seperti manusia. Selanjutnya, kita akan membicarakan yang ketiga, yaitu lokalitas. Kamu tahu bahwa objek kuantum tidak bisa diketahui keadaannya sebelum kita mengamatinya. Sebelum diamati, objek tersebut berada dalam semua kemungkinan keadaan. Yang menarik, hal itu bisa terjadi pada dua partikel. Keadaan dari partikel satu bisa terhubung dengan keadaan dari partikel yang lain. Ketika partikel satu diamati, hal itu secara instan akan mempengaruhi partikel pasangannya. Fenomena terhubungnya dua partikel ini kemudian dinamakan entangled particle atau partikel teruntai. Hal ini mengganggu Einstein karena menyalahi prinsip lokalitas. Prinsip dasar dari teori yang dia usulkan, yaitu teori relativitas. Sebentar, apa itu lokalitas? Lokalitas artinya suatu objek hanya bisa mempengaruhi objek-objek di sekitarnya. Contoh, misalnya ada kolam yang tenang, kemudian kamu melemparkan batu ke kolam tersebut. Air kolam tersebut akan menghasilkan gelombang yang merambat dari titik batu tersebut dilemparkan keluar menjauh. Tidak mungkin bukan jika tiba-tiba gelombangnya muncul di sisi lain kolam tanpa merambat. Tapi itulah yang terjadi pada partikel yang teruntai. Partikel yang satu akan mempengaruhi partikel yang lain, tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Dan pengaruhnya terjadi secara instan. Ketika sepasang partikel teruntai, keadaan mereka akan saling mempengaruhi. Jika salah satu partikel tersebut kemudian diamati, fungsi gelombangnya akan runtuh. Tetapi fungsi gelombang dari pasangannya juga otomatis akan runtuh. Runtuhnya fungsi gelombang suatu partikel yang disebabkan oleh partikel pasangannya kemudian disebut Spooky Action at a Distance oleh Einstein, atau dalam bahasa Indonesia artinya aksi seram dari kejauhan.
Semua keanehan kuantum itu membuat Einstein kemudian mengatakan bahwa mekanika kuantum tidak lengkap. Harus ada hal yang tersembunyi yang kita tidak ketahui tentang cara kerja dunia kuantum. Kemudian kita menyebutnya hidden variable theory atau teori variabel tersembunyi. Tapi menurut Bohr, mekanika kuantum sudah lengkap dan tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Orang-orang yang berpikiran seperti Einstein kemudian dinamakan realis. Sedangkan kumpulan pemikiran dari Bohr dan kawan-kawan dinamakan interpretasi Copenhagen. Permasalahan ini, yaitu lokalitas, kemudian dirumuskan supaya bisa dilakukan eksperimen oleh John Seward Bell. 3 orang yang kemudian melakukan eksperimen membuktikan bahwa mekanika kuantum memang tidak lokal. Artinya, Bohr lah yang menang dan Einstein lah yang kalah. Ketiga orang yang melakukan eksperimen ini kemudian diberi hadiah Nobel pada tahun 2022. Jika tertarik, tulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas ini lain waktu. Jadi dari pengetahuan yang kita miliki saat ini, mekanika kuantum memang benar-benar aneh. Debat adalah hal yang bagus jika dilakukan dengan benar. Bohr dan Einstein adalah teman dekat. Mereka juga saling menghormati. Lain kali kamu berdebat, lakukan seperti Bohr dan Einstein ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan membicarakan hal menarik lain dari alam semesta ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa.